Oke, kita lanjutkan untuk yang prosedur B ketika ada perulangan while. Jadi kalau kita lihat di sini while-nya ada di atasnya P1 sampai P6. Maka setelah proses 1 sampai proses 6 ini dikerjakan, nanti akan ulang lagi dimulai dari P1 ke P6 karena while-nya itu ada di atasnya P1. Jadi ada while begin, berarti yang dilakukan perulangan itu yang ada di dalamnya while ini. Nah, di sini ada 6 proses. Kita lihat alurnya. Jadi sama caranya, tinggal lihat alurnya. Jadi yang simpan nilainya P1 itu adalah P2 dan P3. Nah, untuk prosedur B ini jalurnya atau prosedurnya sama dengan prosedur A. Ini saya copy aja. Kalau kita lihat ini soalnya sama, maka tetap ambil ini saja. Oke. Nah, kita gunakan prosedur precedence grab yang sama, tinggal kita buat Petri-net-nya. Karena untuk while ini tidak akan ada perubahan di precedence grab, karena while-nya nanti akan kita tambahkan di Petri-net. Jadi ini kita copy punyanya prosedur A saja, karena kebetulan isinya sama, hanya perbedaannya pada while saja. Nah, sekarang kita buat untuk yang Petri-net-nya. Oke, sesuai dengan gambar yang tadi. Oke. Nah, untuk mempersingkat saya ambil juga ya kali ya. Nah, ini kita pakai sama. Nah, ini kita gunakan di sini. Oke, ini untuk gambar tanpa while. Jadi, ini adalah precedence grab-nya, kemudian ini adalah Petri-net. Jadi, Petri-net-nya ini diambil berdasarkan, kita buat berdasarkan precedence grab. Hanya yang berbeda adalah di sini ada while-nya. Nah, kalau misalnya ada while, berarti ketika dia di P6, harusnya kan dia kembali lagi ke P1. Jadi, kalau kita gambar, harusnya akan ada jalur seperti ini. Jadi, dari P6 itu akan ke P1. Kembali lagi ke P1. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi karena ada perulangan while, jadi setelah P6 selesai diproses, nanti akan ngulang lagi kembali lagi ke P1. Maka kita tinggal tambahkan seperti ini, seharusnya. Nah, jadi harusnya gambarnya tuh seperti ini. Cuma di precedence grab itu kan tidak boleh ditampilkan while-nya seperti ini, perulangannya. Karena perulangan ini hanya boleh tampil di prosesor. Kenapa? Karena perulangan ini gunanya untuk memberitahukan prosesor bahwa masih ada job yang belum selesai dikerjakan. Contoh job ini seperti round robin, multi-level feedback, multi-level queue. Nah, itu kan untuk memberitahukan prosesor bahwa ini adalah jenis job yang harus diulangi ketika belum terpenuhi. Nah, sedangkan di precedence grab ini kan tidak ada prosesornya, maka tidak perlu kita tambahkan tanda panah seperti ini. Saya tambahkan ini supaya Anda lebih paham maksudnya. Jadi ketika ada while berarti dia berbeda dari prosedur A. Kalau di prosedur A ini kan tidak ada while-nya, maka gambarnya stop sampai P6. Sedangkan di prosedur B karena ada while-nya berarti seakan-akan dari P6 ini akan kembali lagi ke P1. Nah, gambarnya ini nanti tanda panahnya saya hapus. Oke. Biar Anda paham maksudnya saya tambahkan tanda panah seperti ini. Nah, dari sini yang ada tanda panah ini, kemudian kita gambarkan Petri-net-nya. Ini saya geser ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari gambar precedence grab, kan P1 itu tidak ada inputan di awal. Jadi tidak ada inputan di atas karena dia adalah inputan awal. Jadi inputan pertama. Sedangkan P6 itu adalah inputan akhir. Nah, sama di sini ya. Jadi P1 itu kan tidak ada inputan di atas. Begitupun untuk P6. Makanya di P1 itu tidak ada prosesor di atas sini. Begitupun untuk P6, tidak ada prosesor di bawah.
karena P6-nya selesai dan P1-nya itu adalah inputan awal. Nah, itu yang harus diingat ya. Nah, untuk yang di B, karena kasusnya adalah perulangan, berarti harusnya, kalau dilihat dari sini, berarti kan P1 itu bukan dimulai dari awal. Karena setelah P6, dia terima inputan lagi, jadi dia ngulang lagi. Makanya saya tambahkan tanda panah di sini. Berarti, dari gambar ini, seharusnya P1 itu ada prosesor di atasnya. Oke, karena kan dari P6 dia akan ngulang kembali ke P1. Karena ada tanda panas ke P1, maka dari Petrinetnya itu akan ada prosesor di atas sini. Oke. Nah, ini kita tambahkan prosesor. Ini kasus untuk yang ada while-nya saja ya. Oke. Kemudian P6 ini karena ada outputnya keluar, maka kita tambahkan juga prosesor. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita hubungkan antara prosesor yang ini ke prosesor P1, tapi kita tambahkan simbol while. Jadi, kita tambahkan simbol seperti ini. While-nya harusnya ini bisa kita arsir. Nah, tapi di sini saya pakai tetap warna yang sama. Kalau warna putih itu kan miliknya dummy. Kalau while berarti dengan warna yang sama, hanya dia nggak ada variabelnya, berarti dia simbol perulangan. Kemudian kita tambahkan tanda panah. Oke. Oke. Nah, miring nggak masalah ya. Nah, ini simbolnya kita perlu jadikan P6 ini kita nggak bisa. Kenapa tidak pakai satu prosesor aja di sini? Jadi kenapa harus ada prosesor 2? Nah, itu biasanya dipertanyakan. Nah, di sini kita tidak bisa pakai satu prosesor. Karena kalau satu prosesor berarti prosesornya atau komputernya tidak tahu bahwa ini ada while di atasnya. Kalau kita hanya pakai satu prosesor, berarti kan tidak ada bedanya dengan yang ini. Jadi dari P1 ke P2, P2 ke P4. Nah, kalau misalnya ada satu prosesor, berarti kan bukan P1 dimulai di awal, tapi P6. Nah, perlu ada simbol seperti ini, perlu ada simbol while supaya komputernya tahu bahwa ini adalah jenis job atau jenis proses yang butuh perulangan. Makanya perlu ada prosesor di atasnya P1 dan prosesor di bawahnya P6. Tidak bisa hanya menggunakan satu prosesor, karena kalau satu kan berarti tidak ada bedanya dengan proses yang lain yang seperti ini. Oke, jadi untuk membedakan bahwa ini adalah perulangan, jadi perlu ditambahkan simbol seperti ini. Ketika ada simbol baru, berarti sebelumnya harus ada prosesor, dan setelahnya juga harus ada prosesor. Nah, ini untuk yang prosedur B ketika while-nya di awal, di atas. Nah, kasus yang berbeda ketika while-nya ada di tengah. Nah, seperti ini. Jadi while-nya ada di bagian sini. Jadi yang diproses hanya sampai proses 6, kemudian yang dilakukan perulangan itu hanya proses 7 dan proses 8 saja. Oke, kita mulai gambar. Jadi dari P1, kemudian gambar alurnya ke P2. Oke, kemudian dari P2 ke P3. Oke, jadi dari P1
ke P2, kemudian P2 nilainya B ke P3. Setelah itu P3 itu nilainya C, nanti akan ke P6. Oke, sekarang lanjut ke P4. Nah, P4 di sini kan nilainya adalah angka saja, tidak ada huruf. Sama kasusnya dengan P1. Karena di sini hanya angka, tidak ada hurufnya, berarti P1 adalah inputan Oke. Nah, sama dengan untuk yang P4. P4 itu kan hanya ada angka saja. Karena dia hanya ada angka, berarti dia adalah inputan pertama juga. Karena tidak ada huruf di dalamnya, berarti P4 kita bisa taruh di sini. Oke, supaya tetap berurutan, P4 itu setelah P3. Kemudian P4-nya ke P5. Oke, jadi P4 itu nilainya D, kemudian P5 itu E, dia nyimpan nilai D. Lanjut, P5 nilainya E, nanti akan ke P6. Maka P6 itu terima inputan 2. Jadi dari C, P3, dan dari E, P5. Nah, seperti ini. Kemudian P6-nya akan ke P7 dan P8. Oke, nah gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, dari prosedur ini kemudian kita buat precedence graph-nya seperti ini. Dan terakhir tinggal kita buat Petri-net-nya. Oke, kita ikutin aja gambarnya. Kemudian P4. Nah, P5 itu kemudian digabungkan sama P3 untuk menghasilkan P6. Oke, terakhir P8. Nah, selesai. Oke, ini gambar dari prosedur D, kemudian berdasarkan precedence graph-nya. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini ada while. Jadi perulangannya itu dari P8 itu akan ada tanda panah ke P7.
Nah, kira-kira saya gambarkan seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu ya, atau saya kasih tanda aja. Jadi ini seharusnya hanya pengingat saja bahwa ini adalah perulangan. Jadi kira-kira tanda panahnya seperti ini. Sama untuk yang di bagian D. Jadi perulangannya saya buatkan seperti ini untuk membuat pattern netnya lebih gampang. Kalau misalnya kita gambarkan panah seperti ini. Oke, karena ada perulangannya, berarti kan dari P8 itu akan ngulang ke P7. Karena yang ngulang hanya 2 baris proses ini saja. Berarti kita tambahkan tanda panah. Oke, karena dari P8 ini kan berarti belum berakhir, harus kembali lagi ke P7. Berarti butuh prosesor 1. Kemudian tambahkan simbol perulangan while. Simbolnya tadi dengan warna yang sama tapi tidak ada variabel prosesnya. Kemudian tambahkan tanda panah. Oke, nah sekarang kita lihat P7 itu kan sudah ada prosesor di atasnya. Kalau tadi kan P1 kan nggak ada proses, maka kita perlu tambahkan prosesor. Begitupun untuk P8. P8 itu tidak ada prosesornya, maka perlu ditambahkan prosesor. Nah, dia ngulangnya ke P7. P7 itu sudah ada prosesor, tanda panahnya sudah ada. Berarti kita nggak perlu tambahkan prosesor baru. Karena perulangannya ke P7 berarti langsung ke prosesor di atasnya P7 saja. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya yang penambahannya hanya di prosesor P8 saja karena P8-nya kan dia sudah terakhir, berarti perlu tambahkan prosesor di sini. Kemudian P7 karena dia bukan inputan awal, sudah ada prosesor sebelumnya, maka tinggal tambahkan simbol perulangan while, kemudian numpang prosesornya punya P7. Oke, nah selesai. Satu yang saya lupa. Nah, yang perlu saya jelaskan seperti yang di slide. Jadi ketika ada while-nya, karena komputasi ini membaca precedence grab bukan Petrinet, maka walaupun ada while di prosedurnya, tapi kan di precedence grab-nya kan tidak ada simbol while. Tidak ada while di sini, maka komputasinya sama dengan komputasi yang sebelumnya. Jadi komputasi ini hanya membaca precedence grab saja. Karena di sini tidak ada while, jadi ini normal seperti biasa. Jadi P1 ke P2, P2 ke P3 dan seterusnya. Begitupun untuk yang prosedur D. Nah, untuk yang prosedur D, komputasinya juga karena tidak ada while di sini, maka komputasinya tetap membaca precedence grab seperti biasa. Baik, itu saja untuk penjelasan sinkronisasi 2 pada video ini. Selebihnya jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan via WA group saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.